바로 히잡 거포 메가의 역할이 컸습니다. 종교적 이유로 히잡을 쓰고 경기에 나서는 메가. 처음엔 국내 팬들도 히잡을 쓴 선수의 모습을 낯설어 했지만 메가의 활약과 건입니다. 또 메가는 정관장의 인기까지 견인하고 있는데요. 얼마 전 뉴스 더하기를 통해 정관장 관련 소식 전해드린 적 있죠. 당시 해당 콘텐츠에는 많은 인도네시아 팬들이 메가 덕분에 한국 배구를 보기 시작했고 정관장을 응원하게 됐다. 인도네시아 언어로도 자막을 달아달라며 메가와 정관장에 대한 뜨거운 관심과 애정을 드러냈습니다. Di Indonesia maupun di Korea, terima kasih udah datang mendukung. Terima kasih juga buat orang-orang Korea yang udah dukung Red Sparks. Penampilan Red Sparks di laga pertama playoff Liga Voli Putri Korea menghadapi Hyundai Hillstatte benar-benar memuaskan. Red Sparks tak membutuhkan banyak waktu untuk menuntaskan pertandingan itu dengan kemenangan 3-0 atas Hillstatte. Barangkali tak banyak yang menyangka Red Sparks akan menang mudah atas Hillstatte. Pasalnya Hillstatte juga punya deretan penggawa yang tak bisa dianggap sebelah mata. Di atas kertas mereka memang kehilangan Wipawe Srithong yang menjadi andalan dalam penyerangan dan pertahanan. Namun mereka masih memiliki Moma Basoko yang mempunyai skill penyerangan di atas rata-rata. Kubu Red Sparks barangkali lebih mentereng dengan kembalinya Vanja Bukilit dan Park Eun-jin. Akan tetapi kembalinya dua pemain itu tak semata-mata membuat Red Sparks berada di atas angin. Pasalnya kedua pemain itu belum mendapatkan menit bermain pasca mengalami cedera. Laga pertama playoff itu benar-benar menjadi laga pertama mereka setelah menepi sekira sebulan lamanya. Meski demikian, Bukilit dan Park Eun-jin tak perlu waktu lama untuk nyetel dengan ritme permainan. Dari sisi penyerangan barangkali kedua pemain ini belum begitu terlihat. Kontribusi besar mereka ada di sektor pertahanan Red Sparks. Bukilit memiliki dik yang luar biasa untuk membuat Red Sparks tak mudah kehilangan poin. Sedangkan Park Eun-jin langsung melakukan tugasnya sebagai seorang middle blocker. Bergabungnya mereka ternyata melengkapi formula kemenangan yang dimiliki Red Sparks. Megawati Hangestri tak sendirian menggendong tim ini meraih poin demi poin. Ada beberapa pemain yang akhirnya bisa diandalkan bermain di posisi masing-masing. Dari sisi poin memang Megawati Hangestri yang mendominasi dengan 24 poin bagi Red Sparks. Pada akhirnya kombinasi para pemain, termasuk Bukilit dan Park Eun-jin, membuat Red Sparks bisa mengamankan laga pertama di kandang lawan. Hal itu membuat langkah mereka menembus final playoff semakin terbuka. Pelatih Hillstatte Kang Sung Hyong mengungkap masalah yang dihadapi anak asuhnya saat kalah dari Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Red Sparks dalam laga pertama playoff Liga Voli Korea, Selasa, 25 Maret 2025. Hillstatte yang berstatus sebagai juara bertahan berusaha sekuat tenaga meraih kemenangan di hadapan pendukungnya di Suwon Gymnasium saat menjamu Red Sparks. Alih-alih memberi suka, malah duka yang didapat. Anak asuh Kang Sung Hyong kalah 0-3, 24-26, 23-25, 19-25. Usaha keras Laetitia Moma Basoko CS tidak bisa meredam Red Sparks yang bermain solid. Setelah pertandingan, Sung Hyong pun menjabarkan analisis kekalahan Hillstatte dari Red Sparks. Jika kami ingin mendapatkan momentum, kami harus menggunakan fast break dengan baik dan terencana, tetapi karena penerimaan bolanya tidak baik, akurasi umpan, pemain setter, Kim Da-in menjadi rendah, ucap Sung Hyong dilansir dari Sports Donga. Menurut catatan statistik, tingkat efisiensi penerimaan bola Hillstatte hanya 16,9% atau lebih rendah dibanding rata-rata receive efficiency pada fase reguler yang mencapai 30,85%. Kehilangan Wipawe Srithong, yang mengalami cedera ligamen lutut, juga memengaruhi kekuatan Hillstatte. Pemain yang diharapkan bisa mengganti peran Wipawe, Go Yerim dan Seo Ji-hye, tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Agar Go Yerim bisa memaksimalkan kemampuan bertahannya, pemain outside lain perlu meringankan bebannya, kata Sung Hyong. Hal lain yang juga dikemukakan Sung Hyong kepada media adalah variasi dalam menyerang. Keberadaan Moma di kubu Hillstatte kerap menjadi andalan dalam melepas spike, namun di sisi lain hal tersebut bisa terbaca lawan. Pada set ketiga, Hillstatte kesulitan mengejar poin Red Sparks karena Moma beberapa kali gagal menembus blok lawan dan melepaskan bola keluar arena permainan. Kami cukup imbang pada set pertama dan kedua, tapi kami tidak mampu memanfaatkan peluang yang penting. Secara khusus kami tidak mampu mengatur serangan dengan baik karena penerimaan bola tidak stabil. Kami tidak memanfaatkan middle blocker dengan baik.
Kami membutuhkan serangan yang lebih beragam, ucap Sung Hyung dikutip dari Gyeonggi. Red Sparks akan menjalani leg kedua melawan Hillstate di Gimnasium Chungmu pada Kamis, 27 Maret 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jika Red Sparks bisa menang, maka tiket ke final playoff dipastikan milik Megawati dan kawan-kawan.